Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangeruka. Silahkan Pak. Saya izin kembali mengingatkan durasi kita nggak panjang Pak, 7 menit saja, tapi kalau bisa selesai 6 menit nanti saya kasih plakat di akhir. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Agama, para sesepuh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para gubernur, rekan-rekan Forkopimda, seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu karena dibatasi waktu. Sebelum saya menyampaikan tentang semulit apa yang akan saya sampaikan, saya teringat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mentan. Saya keluar ke toilet, saya panggil, kebetulan Pak Taufik itu datang Pak, saya panggil, Pak Taufik, hati-hati. Kenapa? Biasanya tuh Pak Mentan hafal dengan saya. Jabatan saya hafal, nama saya hafal. Hari ini kok salah-salah yang disampaikan. Berarti saya ada salah kali. Kalau saya ada salah, berarti yang setengah mati nanti traktornya nanti nih. Bisa jadi nanti sawahnya nanti bisa jadi masalah. Oleh karena itu saya kasih tahu. Coba telusuri. Saya ingat-ingat juga apa kira-kira salah saya. Mudah-mudahan tidak ada salah saya Pak Menteri. Baik. Yang lebih menarik daripada kegiatan yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya karena success story itu apa sih? Mengapa saya pilih jadi gubernur? Terus kenapa saya pilih jadi gubernur di Sulawesi Tenggara? Kenapa bukan di Sulawesi Selatan? Kalau saya pilih jadi gubernur di Sulawesi Selatan, wah, saya nanti kalau saya menang bisa saja Pak Andi Sudirman ini pasti jadi musuh saya. Nanti saya dibombe sama dia. Kalau saya kalah, wah saya dipacida-cida. Dia bilang ya makanya kukana memang, ya kan? Apalagi saya mantan Pangdam kan, pasti saya akan di ini. Dah pada saat itu kesempatan itu banyak karena pada saat COVID saya jadi komandan COVID di mana-mana itu gubernur yang jadi komandan COVID. Di sini saya sendiri yang di komandan COVID dan bahkan ya banyak pemuka masyarakat, tokoh agama menyampaikan ambil itu kesempatan. Tetapi karena berpegang teguh pada pengabdian, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil risiko itu. 1,5 tahun saya hanya cuma bergelut dengan COVID. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Dasal Latif. Mohon maaf ini tidak saya karena Pak Ibu Shirley sudah ada di sini, jadi saya tidak sampaikan. Pada saat itu juga pernah sampaikan sama saya, Pak Andi, kenapa pilih di Sulawesi Tenggara? Kenapa bukan di sini? Saya tidak jawab. Dalam batin saya, Tuhan Maha tahu, tetapi manusia harus dikasih tahu. Hari ini saya kasih tahu pada saat Latif. Kenapa saya memilih Sulawesi Tenggara? Ada 2 alasan saya memilih Sulawesi Tenggara. Pertama masalah sejarah, bahwa orang tua saya dulu pangkatnya kapten, terus ditempatkan di Sulawesi Tenggara, ditunjuk jadi camat di Wowoni. Wowoni itu jauh sekali Pak. Wowoni itu pulau yang jauh. Kalau kita mau berangkat ke sana itu pakai perahu. Kalau ada angin mungkin 1-2 hari sampai. Kalau tidak ada angin itu berhari-hari. Yang hebatnya lagi, orang tua saya itu bawa anaknya 8 berangkat ke sana. Terus semua yang pemilik kapal itu, perahu itu tidak pernah meminta bayaran. Kalau mau minta bayaran, bayar pakai apa? Toh juga orang tua saya nggak punya uang. Nah, setelah itu 3,5 tahun beliau mengabdi di sana, dikembalikan dia di ketua DPR. Ketua DPR juga tidak punya apa-apa, Pak. Jangan dilihat sekarang DPR. Kalau DPR sekarang itu banyak pokir. Kalau dulu tidak ada pokir, Pak Ustadz. Jadi ya dengan keterbatasan itu, akhirnya timbul perasaan saya. Orang tua saya pensiun, meninggal. Setelah meninggal di sana dia tidak bisa membalas apa-apa. Apa yang dia balas dengan kebaikan orang-orang Sulawesi Tenggara yang pernah baik dengan keluarga saya? Hari ini saya balas. Hari ini saya balas.
Saya ingin jadi gubernur karena saya ingin membalas kebaikan orang-orang yang pernah baik dengan keluarga saya. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah pengabdian. Saya dapat pengetahuan dan ilmu tentang pengabdian di Akademi Militer itu adalah jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan oleh negara, tetapi apa yang kau berikan oleh negara. Itu yang saya dapatkan. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini, bagaimana memutus mata rantai kemiskinan yang terstruktur itu. Kita tahu neneknya miskin, melahirkan orang bapak miskin. Terus bapak ini melahirkan juga anak miskin. Habis itu anak juga melahirkan cucu yang miskin. Bagaimana memutus mata rantai kemiskinan itu? Karena apa? Orang miskin itu merasa bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Padahal kemiskinan itu bukan takdir. Oleh karena itu kita merubah mindset mereka. Cara merubahnya bagaimana? Ya, harus kita jelaskan bahwa kemiskinan itu karena malas. Bukan karena takdir, bukan karena apa, tapi karena malas. Bagaimana memutus mata malas itu sehingga mereka mau berusaha. Nah, itu yang saya lakukan. Maka alhamdulillah, kalau tadi dia bilang saya tidak akan mempermalukan. Ciri napace itu adalah mempermalukan. Insya Allah saya tidak akan mempermalukan kita. Alhamdulillah, kalau saya ditanya sekarang dengan pengabdian itu, apa yang saya lakukan dengan pengabdian itu? Yang saya lakukan dengan pengabdian itu, saya tidak ambil gaji saya tidak ambil operasional saya. Kenapa? Saya harus memulai untuk memperbaiki organisasi, maka harus dimulai dari kepala. Apa? Itu adalah filosofi ikan. Ikan yang kita lihat pertama itu adalah matanya. Setelah itu turun insannya. Kalau mata dan insan itu rusak, maka badannya pasti rusak. Kalau bapaknya, kalau pemimpinnya rusak, pasti organisasi itu akan rusak. Dan itu yang saya berikan. Kira-kira itu yang saya ingin sampaikan sama ini pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya. Karena saya tahu bahwa kalau saya bicara tentang kesuksesan, saya belum hebat dengan Ibu Sherly. Bagaimana Ibu Sherly bisa mendapatkan 33%? Mohon maaf Pak Ustadz. Ini beneran ini, walaupun bukan karena Ibu Sherly tadi duduk di sampingnya Pak Ustadz, bukan. Karena memang betul-betul saya banyak berdiskusi, ya, berdiskusi tentang bagaimana cara menaikkan sampai 30%. Saya alhamdulillah ya masih berada pada posisi nomor 5, Ibu Sherly nomor 1. Jadi kalau saya bicara tentang sukses saya tidak akan bicara itu. Itu saja karena. Baik, terima kasih Bapak Andi Sumangeruka, Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya